Saya ingin bawa orang-orang itu bersama bendera saya serahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya diangkat, dicatat oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Ali di dalam وأنفذ الحق حكما على
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah amma ba'du. Yang saya hormati para habaib, wabil khusus para habaib yang datang dari Gresik, Masya Allah, datang dari jauh-jauh ini. Yang dari Gresik aja datang, kalau dari Sidoarjo nggak datang sungguh Dan juga yang akan menyampaikan ceramahnya Al-Habib Ahmad bin Yunus Al-Muhbar. Yang saya hormati para kiai, para alim, segenap kawan-kawan pengurus Korwil Waru, Korcam Waru, yang pada malam hari ini mengadakan haul Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi. Kita ambil hikmahnya ketika di pusatnya tidak diperbolehkan atau keluarga memang menjaga, maka subhanallah haul Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi diadakan di semua tempat. Subhanallah.
Yang saya hormati para asatid, para alim, terutama Mas Nuaim beserta kawan-kawan. Ini ada juga Ustaz Zamam, ya, orang Tulungagung tapi kecantol di Rungkut. Segenap pengurus Masjid Nurut Tabi'in, ini juga Nurut Ta'ibi. Oh, Nurut Ta'ibi. Masya Allah. Juga ada Pak Novi, dosen UPN, juga hadir. Hadirin hadirat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah juga menghadirkan air, mungkin para ikan mau hadir juga insyaallah. Sehingga dibanjirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, majelis ini diawali dengan curahan rahmat yang berupa hujan, dan di majelis ini juga tercurah rahmat yang lebih deras dari hujan. Insyaallah berkat Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, kita semua kehidupannya menjadi baik, amin. Semua hajatnya dikabulkan oleh Allah, amin. Selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah, amin. Mendapatkan rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah, amin. Yang sudah menikah rumah tangganya menjadi harmonis, amin. Yang belum menikah segera dapat jodoh, amin. Dan semoga kita dan orang yang kita cintai hidup dalam keadaan baik, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Dan sebagaimana kita dikumpulkan di haul Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, semoga ini menjadi sinyal sehingga kelak di hari kiamat kita dikumpulkan oleh Allah bersama Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, amin ya rabbal alamin. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi lahir di desa Kosam, dekat Inat. Bahkan saya sendiri pernah sampai duduk di tempat di situ dilahirkan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Sempat saya foto, sempat saya upload di Facebook kalau nggak salah. Jadi orang Arab tuh namanya memang satu. Jadi ketika ada orang Indonesia namanya dua, orang Arab tuh malah bingung. Oh, murakkab, malah di Indonesia ada yang sampai 3, ada yang sakampung namanya, satu orang gitu. Dinamakan Ali karena lahir di Qasam. Sedangkan Habib Ali bin Alwi Khalid Qasam itu abahnya Sayyidina Muhammad Sahibul Marbat. Yang mana Sayyidina Muhammad Sahibul Marbat ini keturunan-keturunannya diantaranya adalah para wali songo yang ada di Indonesia. Sayyidina Ali bin Alwi Khalid Qasam itu kalau beliau sholat mengucapkan Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, mendapat jawaban langsung dari Nabi Muhammad. Waalaikumsalam ya Syekh. Bukan hanya beliau saja yang mendengar, tapi semua makmum mendengarkan. Mau sholat jahar, mau sholat sir. Sehingga banyak orang berbondong-bondong pergi ke Qasam untuk sholat di belakang Al-Habib Ali bin Alwi Khalid Qasam. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi ketika umur 7 tahun ditinggal oleh ayahnya ke Mekah. Ayahnya itu hijrah selamanya ke Mekah atas perintah gurunya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Kalau sudah diperintah guru ya harus nurut, betul. Ojo mokong nek diperintah guru. Kadang-kadang ngono ngaku murid, bahkan sering qasidah mon ana diperintah guru nek gak nurut. Iki murid cap opo iki jenenge iki? La ilaha illallah. Saya ingat kakek saya Al-Habib Muhammad bin Idris Al-Habsyi ketika bangun Masjid Ar-Raudhah di Purwakarta. Purwakarta tuh dekat Jakarta. Beliau ke Jakarta ngambil salah satu muridnya, seorang syekh bangsa Joban. Kamu ikut saya ke Purwakarta. Cuman pakai baju di badan sampai di Masjid Purwakarta, Masjid Raudhah. Pegang masjid saya ini. Sudah, nggak usah kembali ke Jakarta. Sam'an wa ta'atan. Nurut padahal cuman baju di badan. Akhirnya keturunannya kaya semuanya sekarang di Purwakarta. Subhanallah. Padahal Habib Ali bin Muhammad bin Husain masih umur 7 tahun ditinggal oleh ayahnya. Tapi ayahnya sangat yakin karena nitipkan Habib Ali ke seorang syarifah yang mulia, Syarifah Adawiyah Al-Hadi Al-Jufri, ibunya Al-Habib Ali.
yang mana ayahnya ini Habib Muhammad bin Husain sangat yakin istrinya ini bisa mencetak anaknya menjadi orang yang hebat. Karena memang banyak orang hebat itu dari ibu. Kita lihat yang terhebat pertama junjungan kita Nabi Muhammad SAW dididik oleh ibunya. Bahkan sebelum ibunya meninggal di Abwa, beliau mengatakan kepada Nabi Muhammad, in sahhat ma ra'aitu fi manami fa anta mab'utsun ilal anami. Kalau memang betul apa yang aku lihat di dalam mimpi-mimpiku ketika mengandung engkau, maka engkau akan diutus oleh Allah kepada seluruh makhluk. Subhanallah. Sehingga menjadi hebat. Banyak para imam menjadi hebat, termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, termasuk Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yang mana ibunya mengatakan, wahai Ali, kamu mau ridhaku apa enggak? Iya bu, siapa yang enggak mau ridhaku wahai ibu? Kalau kamu mau ridhaku, kamu harus bisa bertemu sama Nabi Muhammad. Masih umur 7 tahun. Ibu-ibu sekarang anaknya umur 7 tahun diajak tiktokan. Ibu sampel, keluarga gendeng. La ilaha illallah. Sudah tahu TikTok tuh programnya siapa? Masih saja ada di HP-nya orang Islam. La ilaha illallah. Nah, akhirnya Habib Ali dikatakan oleh ibunya, tanya sama orang-orang alim sini, banyak orang alim, tanya. Semuanya tuh mengatakan kalau kamu ingin ketemu sama Nabi, caranya cuma satu. Apa itu ya wahai para alim? Kamu harus mengenal siapa Nabi Muhammad. Tak kenal maka tak sayang. Coba kita kadang-kadang kita kenal sama artis, mimpi artis itu. La ilaha illallah, mimpinya kok artis. Ya. Makanya Habib Ali mengatakan dalam maulidnya, sama-sama kita baca, sama-sama kita dengarkan tadi, wa in kanatil alsulu la tafi bi 'ashri mi'ashari awsaf dzalikal mawsuf tashwiqan lis-sami'in min khawasil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqin bi hadzal nuril mubin. Meskipun yang saya sekarang belum menceritakan 1/10. 1/10 itu 0,1 ya. 1/10 dari 1/10, jadi 0,01%. Belum menceritakan 0,01% tentang Rasulullah. Tetap saya sekarang tujuannya apa? Tashwiqan lis-sami'in, agar menimbulkan perasaan rindu. Kalau kita kenal sama Nabi terus timbul perasaan rindu kalau besar dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Karena ada cerita, ada seorang murid datang kepada kiai, saya pengen mimpi Nabi. Iya, nanti malam datang ke sini. Datang dikasih ikan asin 1 nampan. Ayo makan ikan asin, tidak boleh minum. Makan, keseretan ini. Habis makan selesai 1 nampan habis. Lumayan nih, mangane akeh. Modelnya nak wetenge akeh wong bambunge. Yeah. Sudah selesai habis 1 nampan. Kiai, saya haus. Mau mimpi Nabi enggak? Iya, jangan minum, tidur. Besoknya ditanya sama Kiai, ya apa? Mimpi Nabi tadi malam? Enggak, mimpi apa? Tenggelam Kiai. Karena kamu sebelum tidur sangat rindu sama air, makanya kamu mimpi air. Coba kalau rindu kamu sebesar itu kepada Nabi Muhammad SAW, kamu akan mimpi Nabi. Habib Ali bin Muhammad bin Husain belajar sampai beliau mimpi Nabi Muhammad SAW. Datang ke ibunya, bu, alhamdulillah tadi malam saya ketemu Nabi. Senang ibunya. Dalam mimpi atau terjaga? Dalam mimpi ibuku, aku belum ridho sama kamu. Kamu harus ketemu dalam keadaan terjaga. Masya Allah. Kalau zaman saya kita orang sing ridho ibu-ibu ini. La ilaha illallah. Jawabnya kalau sampean kok wae bu, nah hari kiamat bu, ketemu Nabi Muhammad SAW. Sampai akhirnya beliau kembali belajar lebih mengenal Nabi Muhammad SAW, hingga beliau langsung ketemu Nabi Muhammad SAW. Beliau izin, ya Rasulullah, saya izin memberi kabar ibuku ya Rasulullah, beri kabar. Subhanallah. Sebelum mencapai umur baligh. Ketika umur 11 tahun, beliau diajak ibunya untuk pindah ke Seoul. Perjalanan ke Seoul itu melewati Masileh,
kota gurunya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Maka beliau mampir ke rumah gurunya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, mengambil sanad, mengambil ijazah, mengambil ilbas, baca kitab dan lain sebagainya. Kesempatan dipergunakan untuk mendapatkan barokah dari Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini orang alim, ahli ibadah. Banyak qasidah-qasidahnya yang dibaca di Indonesia, di antaranya Ibadallah, Rijalullah, Aghithuna. Itu qasidah karangan beliau, dan juga Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah, itu karangan beliau juga. Banyak karangan Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Dan Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini masih sebelum mencapai umur baligh, zikirnya sudah la ilaha illallah 70.000. Kalau kita komentar ini mati mengucapkan la ilaha illallah, dia naik sempat. Barusan kita dengar bagaimana Habib Tahir bin Abdullah Al-Kaf, beliau padahal koma, tapi tangan beliau nggak berhenti. Tasbih dan mulut beliau Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Subhanallah. Padahal koma, dokter sendiri bingung, ini kok bisa ini? Koma, tangannya tasbih nggak berhenti, ya mulutnya Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, kita kadang-kadang nggak koma berhenti, la ilaha illallah, tangannya sibuk sama HP tok wis. Karo tasbih nanti, karo kate tasbih saiki HP, la ilaha illallah. Kemudian beliau pindah ke Seoul sampai umur 17 tahun. Guru utama beliau atau disebut sebagai Syekhul Fatah, namanya Habib Abu Bakar, sudah mengasuhmu semenjak kamu berada di sulbi ayahmu. Masih belum keluar, masih di sulbi ayahnya sudah diasuh oleh Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Habib Ali itu kagum juga sama Habib Abu Bakar, seluruh badannya itu cahaya. Masya Allah, Habib bilang ini manusia apa malaikat, seluruh badannya itu cahaya. Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, yang mana disebutkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, Thalathatun, ada 3, namanya sama, makomnya sama, halnya sama. Yang pertama Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Adrus Al-Adni, yang sudah meninggal dunia. Yang kedua Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Yang ketiga Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gersik. Namanya sama, Abu Bakar, makomnya sama, halnya sama, kemampuannya sama, anugerah yang diberikan oleh Allah kepada mereka sama. Nah, sampai ketika umur 17 tahun beliau dipanggil oleh ayahnya ke Mekah untuk ngumpul sama ayahnya. Selama 2 tahun ngumpul sama ayahnya, belajar dan lain sebagainya. Kemudian ayahnya sendiri yang menyuruh beliau kembali ke Seoul untuk menikahkan adiknya. Nikahkan adikmu ini dengan seorang sayyid dari bangsa Asgaf. Pulang Habib Ali ke Seoul setelah 2 tahun di Mekah. Seoul ternyata setelah menikahkan saudarinya, Habib Ali nggak mau balik lagi, sudah kerasan di Hadramut. Kalau orang seneng sama ilmu pasti seneng di Hadramut. Orang yang jiwanya bersih atau dalam proses pembersihan pasti senang di Hadramut, pasti mengatakan ini surga. Di Gersik ini ada kawan kita namanya Agil bin Abdullah bin Yahya, berangkat ke Hadramut tahun 97, sampai sekarang nggak pulang. Ayahnya masih hidup sampai sudah meninggal, ibunya pun masih hidup sampai sudah meninggal. Ayahnya pernah tanya, Gil, kon kape boleh tak Gil? Kape boleh nak tarik? Apa jawabannya Agil ini? Bah, wong wis mlebu swarga mosok ape metu maneh, Bah? Subhanallah. Ya wis sakarep mungkin. Sampai sekarang. Masya Allah, padahal ya di sini sampai gurunya Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas itu ketika ke Mekah mengeluh ayahnya, ini anakku kenapa kok lebih senang di Hadramut daripada di Mekah. Karena kalau melihat fasilitas Mekah ya lebih enak kehidupannya, ekonominya lebih enak, juga dekat sama Masjidil Haram Mekah, sholat setiap hari di Masjidil Haram, enak sudah. Kenapa anak
anakmu ini, katanya Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Abbas, biarkan dia di Seoul. Dia akan memiliki hal yang besar dan dia akan memberikan manfaat yang sangat besar kepada semua umat Islam di Hadramaut, bahkan mendunia. Subhanallah. Maka tenang, ayahnya Habib Muhammad bin Husain gak maksa-maksa lagi putranya untuk ke Makkah. Umur 22 tahun ayahnya meninggal dunia. Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi meninggal dunia. Habib Ali tetap di Seoul. Sampai umur 37 tahun beliau membangun pondok yang dinamakan Ribat Al-Habsyi yang sampai sekarang masih ada. Jadi beliau bangun pondok dulu baru masjid. Karena waktu itu ada masjid, sudah ada masjid, maka beliau bangun pondok dulu ketika beliau berumur 37 tahun. Baru ketika beliau berumur 44 tahun, jadi berapa tahun itu? 7 tahun kemudian baru beliau membangun Masjid Riyadh di depan pondok beliau. Nyambung sama pondok beliau, masjid sama Ribat Al-Habsyi. Yang alhamdulillah beberapa tahun ini baru dibuka lagi Ribat Al-Habsyi. Menerima santri lagi. Yang nyambung dengan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Kemudian sekitar umur 70 tahun atau lebih beliau mulai agak kurang penglihatannya. Beliau meninggal dunia di Seoul tahun 1333 Hijriah, tepat 109 tahun yang lalu. 109 tahun yang lalu beliau meninggal dunia. Itu orang Seoul setelah menguburkan beliau, setelah ditutup kuburan beliau dengan tanah, orang-orang Seoul saling melihat satu dengan yang lainnya. Loh, kita ini masih hidup di dunia ya? Baru sadar kalau mereka masih hidup di dunia setelah meninggalnya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Mereka mengatakan semasa hidup Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, kami ini merasa di surga Allah Subhanahu wa taala. Kami baru sadar kalau kami masih hidup di dunia ketika meninggalnya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Luar biasa berarti. Beliau bisa, karena beliau sendiri mengatakan kalamul arifin, perkataannya orang yang arif billah itu bisa membuat orang itu kenyang. Katanya beliau, kalau beliau mendengarkan kalamnya Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Abbas, beliau gak nafsu makan satu hari karena sudah kenyang. Rohnya sudah kenyang, otomatis jasadnya pun ikut kenyang. Sementara kita ini kadang-kadang yang kita kenyangkan hanya jasad, ya. Roh kadang-kadang, waduh, ono pandemi, mosok ape hadir majelis, mosok ape nak bungkul ya. Karena kita dibungkul ya sama Mas Nuaim, sama tim ini, masya Allah. Tetap istiqomah setiap Senin lagi malam Selasa Pahing dibungkul ya. Musolanya sudah dibangun baru ya, masya Allah. Kalau kita ke situ, insya Allah kolesterolnya terbakar, lebih sehat insya Allah. Keringetan karena kalau dia sana keringetan. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, salah satu murid Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi adalah kakek saya, Al-Habib Muhammad bin Adrus Al-Habsyi. Yang mana pada waktu itu memang musim paceklik, beliau izin kepada Habib Ali Habsyi untuk berpindah ke Jawa. Indonesia dulu dibilang Jawa. Dari dulu Indonesia ini terkenal sebagai Jawa dan terkenal sebagai Jannatud Dunia, surganya dunia. Jadi ketika saya ke Hadramaut pun saya ditanya sama Habib Abdullah bin Muhammad bin Syihab, Jawa Jannatud Dunia, al-mazalat, Jawa itu surga dunia. Apakah masih tetap sebagai surga dunia? Naam ya Habib, mazalat. Iya ya Habib, masih tetap surga dunia, tapi ake maling ya Habib. Ake senyolong. Indonesia ake senyolong. Suki ini nemen Indonesia. Masya Allah. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ketika kakek saya izin kepada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, diizinkan untuk ke Jawa dengan niat dakwah di jalan Allah. Bahkan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi berpendapat tentang Al-Habib Muhammad bin Adrus, inna nasa safaru ila Jawa linaili hutamid dunya. Orang-orang pergi ke Jawa untuk supaya hidup enak. Tapi putra kami, walakin waladana, beliau mengatakan, putra kami Muhammad bin Adrus pergi ke Jawa untuk mendapatkan maqam as-siddiqiyatul kubra.
makom yang tertinggi di kalangan para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makom pertama yang dipegang oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib kalau di umat ini. Nah, kakek saya Habib Muhammad bin Idrus itu sudah di Jawa. Setiap Senin pakai jubahnya, pakai imamahnya, menghadap di salah satu jendela rumahnya. Jendela itu dibuka dengan duduk dengan tawadhu. Beliau di Cirebon, badannya orang-orang di Siwun ngelihat ada Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi hadir. Live streamingnya luar biasa itu ya. Itu sinyalnya langsung takwa ilallah subhanahu wa ta'ala. Sinyalnya kuat sekali. Sampai-sampai orang yang dari Tarim bilang, ya Muhammad, kamu itu sudah di Jawa, tapi tiap minggu kamu hadir di sini setiap hari Senin. Maka kami pun akan hadir terus setiap hari Senin. Karena menghadiri majelis gurunya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi. Dan beliau betul-betul menelurkan murid-murid yang luar biasa. Salah satunya ada di Kalimantan Selatan, namanya Habib Ibrahim di Negara. Tempat namanya Negara. Beliau bukan WNI. Habib Ibrahim itu datang dari Hadramaut ke Indonesia untuk dakwah. Kemudian balik ke Hadramaut. Ketika balik ke Hadramaut, ternyata di kantongnya itu ada pulpennya orang Negara. Waduh, ini pulpennya orang Negara. Kebawa sama saya. Maka beliau balik lagi ke Negara hanya untuk mengembalikan pulpen. Ini kalau sampai ya Allah. Wah, ini dompetnya Mas Mu'en ini. Buka wae sih. Di sini hero ini. Balik ke negara untuk membalikan pulpen. Ini pulpen kamu. Yang punya pulpen ini bilang, ya Allah ya Habib, saya senang ketika saya tahu pulpen saya dibawa Habib ke Hadramaut. Meskipun saya nggak bisa ke Hadramaut, biar pulpen aja yang ke Hadramaut, nggak apa-apa Habib. Nggak boleh. Ini haknya kamu. Saya nggak diajarkan sama guru saya Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi untuk mengambil hak orang lain. Padahal cuma pulpen. Nah sekarang cik, banyaknya orang ngambil hak orang lain santai-santai aja. Na'udzubillahi min dzalik. Nah ketika beliau membalikan pulpen, beliau sakit, meninggal, dikubur di Negara. Subhanallah. Tapi subhanallah hasilnya masjid beliau tuh ada majelis, beliau punya keturunan yang melanjutkan haul beliau, yang melanjutkan perjalanan dakwah beliau. Semua berkat Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi. Dan Habib Ali mengatakan, akbarul futuh, kalau kita ingin cepat paham agama, cepat ingin bisa semangat dalam ibadah kepada Allah, supaya bisa dekat dengan Allah, itu di jalan dakwah, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus punya kontribusi dalam dakwah di jalan Allah sesuai dengan kemampuan kita. Yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya harta dengan hartanya, yang punya pengaruh dengan pengaruhnya, minimal dengan doa atau dengan hadir. Saya ini hadir dengan niat dakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi meskipun hujan, meskipun banjir, tetap hadir dengan niat dakwah di jalan Allah, maka insya Allah Allah akan membukakan segala pintu kebaikan bagi kita dan orang yang kita cintai. Semoga dengan kehadiran kita di majelis kali ini, semua apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti setelah Habib Ahmad Yunus ceramah, kita akan melanjutkan pembacaan Maulid Al-Habsyi sampai selesai. Semuanya kita baca karena ini haul. Maka semua maulid beliau kita baca sampai doa terakhir, baru kita selesai acara pada malam hari ini. Semoga semua dosa kita, semua dosa orang yang kita cintai diampuni oleh Allah. Semua kemaksiatan kita dan mereka dihapuskan oleh Allah. Kita dan orang-orang yang kita cintai dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, yang bertakwa, yang saleh, salihah, yang mudah melaksanakan segala perintah Allah, mudah pula menjauhi larangan-larangan Allah. Semoga kita dan orang-orang yang kita cintai selalu diberi taufik dan hidayah oleh Allah, sehingga kita dan mereka cinta taat, benci maksiat. Semoga kita dan orang-orang yang kita cintai, terutama segenap pihak panitia, segenap pihak yang menyumbang acara pada malam hari ini, dikabulkan semua hajatnya oleh Allah, dimudahkan semua urusannya oleh Allah, diberi rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah dari Allah,
dipanjangkan umurnya di jalan taat kepada Allah, taat kepada Nabi Muhammad dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga berkat acara haul pada malam hari ini Allah segera mengangkat wabah corona ini, Allah segera menyehatkan bumi kita ini, amin amin ya rabbal alamin. Dan kalau kita dan orang kita cintai sudah sampai ke ajalnya, dicabut nyawanya oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah bijahih walid Fatimah umnun bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati segenap para habaib, para syiban kami, para orang tua kami, baik yang dari Surabaya ataupun yang dari Gresik, segenap para kiai, para asatid, takmir Masjid Nurut Taibin beserta masnya, para hadirin hadirat rahimakumullah, khususnya rekan saya Al-Habib Ubaidillah bin Idrus Al-Habsyi dan segenap para panitia yang ada di dalam majelis ini, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana banyak para kiai di sini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada semuanya. Semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita telah dengarkan secara singkat tentang manaqib Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ini adalah termasuk sosok, bila disebutkan di dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW, layaknya seseorang yang datang dari pegunungan. Saat itu sahabat dia bertanya, mata sa'ah ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Dijawab sama Nabi SAW, mada a'adatta laha, apa persiapanmu untuk menghadapi kiamat itu? Kenapa engkau bertanya sedemikian rupa? Dibilang, ma'adatu syai'an ghaira anni uhibbullah wa rasulah. Saya tidak ada persiapan apapun kecuali aku cinta kepada Allah dan cinta kepadamu ya Rasulullah. Dijawab oleh Nabi SAW, anta ma'aman ahbab. Juga salah, di akhiratnya juga salah. Malam ini alhamdulillah kita niatkan sebagai bentuk mahabbah kita kepada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, dan harapannya adalah semoga beliau juga akan memberikan cintanya kepada kita. Wahasya, mustahil kalau Habib Ali menjadikan cinta kita itu seperti cinta yang bertepuk sebelah tangan. Tidak mungkin. Saya yakin Habib Ali pasti akan merespon. Sebab siapapun yang punya ikatan batin dengan mereka pasti, dan itu termasuk janji mereka sebagai aulia Allah di hadapan Allah, dan sebagai mereka itu adalah wirathah dari Nabi Muhammad SAW, pewaris Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin mereka pelit, tidak mungkin. Sirnya nggak diambil sendiri, berkahnya nggak diambil sendiri, keramah karomahnya nggak diambil sendiri. Kalau masuk di surga nggak akan sendirian, dia pasti akan ajak rombongannya. Bahkan memang itulah yang sudah jadi sumpah beliau. Ketika Habib Ali itu sejak kecil sudah rajin puasa,
mujahadah ibadahnya luar biasa. Sampai ibunya ini mengatakan, ya Ali, cukup sudah. Kalau hanya urusan supaya engkau masuk surga, Masya Allah, insya Allah engkau punya datuk-datuk salaf-salaf mulia luar biasa. Akhirnya sampai didatangi oleh satu orang ulama, nasihati Habib Ali, ya Ali, jangan khawatir, engkau jalan di jalan mereka, pasti engkau akan bersama mereka. Dibilang, ya Habib, saya bukan sekedar ingin di jalan mereka atau sekedar kumpul bersama mereka. Kalau mereka punya bendera di akhirat, saya ingin punya bendera sendiri. Saya ingin bawa orang-orang itu bersama bendera saya serahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya diangkat, dicatat oleh Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al Habib Ali di dalam qasidahnya beliau mengatakan, "I'rifil haqq li ahli al-haqqi wasluk ma'ahum." Ketahuilah jalan kebenaran itu, atau kebenaran itu sendiri ketahui dan kenali, sebab engkau juga harus untuk melalui mengikuti jalan mereka. Bitariqit tuqa min haitsu saru warahum, ikuti jalan mereka. Engkau ingin jadi orang bertakwa, ikuti pijakan jalannya para ulama, para aslafun shalihin. Fas'ada manuta kullaha bittifahum, sebab kebahagiaan itu hanya terikat, hanya terwujud kalau engkau ikut sama mereka. Engkau ikuti mereka secara zahir dan batin. Bahkan man qad ra'ahum aw ra'a man ra'ahum. Beruntung orang yang pernah ikut, yang pernah lihat mereka, atau pernah melihat orang yang pernah melihat mereka. Dan tentunya hal inilah yang dinamakan mata rantai sanad, bukan sekedar talaqi ilmu, tetapi juga talaqi barokah, tetapi juga terus menerus sampai nanti di hadapan Sayyidina Rasulullah.